anti korupsi itu harus disampaikan kepada siswa kita. Di sini ada tujuannya. Yang pertama di sini membentuk karakter anti korupsi sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Jadi tahapan itu dimulai dari RA, MA, MTS, MA itu tentunya berbeda-beda tahapannya. Kemudian yang kedua, penanaman PAK dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang harapannya ke depannya mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin dari madrasah yang islami. Amin. Yang anti korupsi. Amin. Karena kalau kita mau membenahi pejabat-pejabat yang sekarang yang mungkin ya notabene banyak yang korupsi, mungkin itu bukan wewenang kita, itu wewenang KPK ya. Jadi kita hanya bisa membantu dari sekolah saja, yaitu tadi diselipi dengan pendidikan anti korupsi. Mungkin secara tidak langsung kita dalam mengajar itu sudah menyelipkan pendidikan tersebut ya. Karena untuk pendidikan anti korupsi itu ada 9 karakter nilai anti korupsi. Itu jujur, peduli, kemudian mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ada 9 karakter. Nah, 9 karakter inilah yang kita selipkan pada saat kita mengajar. Contoh ya, saya kalau mengajar matematika, terkadang kan anak suka ada yang bertanya, "Bu, saya kok dapat nilainya segini, Bu? Jawaban saya sama, Bu, sama si A. Sama hasilnya. Kok saya salah, si A benar?" Saya lihat jawabannya kan. Jawabannya sama hasil akhirnya. Misalkan sama-sama 6. Tapi kok saya salah, si A benar? Saya jelaskan kepada anak, kalau matematika itu yang dinilai bukan hasil akhir, tetapi prosesnya ya, yang dinilai bukan hasil akhir. Contohnya nak, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu perlu uang untuk membeli buku. Nah, uang ini bisa kamu peroleh dengan beberapa cara. Misalkan kamu minta uang dari orang tua, dapat uang beli buku. Atau kamu dari tabungan kamu, selama ini kamu nabung, kamu ambil tabungan kamu, beli buku. Atau kamu bisa dengan berjualan koran. Berjualan koran dapat uang, beli buku. Atau juga bisa dengan mencuri, dapat uang, bisa beli buku. Atau juga dengan cara negek kawannya, dapat uang, bisa beli buku. Hasil akhir sama buku, tapi prosesnya gimana? Beda-beda. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau misalkan kalian minta sama orang tua, ya memang itu sudah kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi kalau kalian punya tabungan, itu hebat. Kalian bisa punya tabungan. Berarti termasuk anak yang hemat, yang sederhana, bisa menyisihkan uangnya untuk keperluan pribadi sendiri. Atau dengan berjualan koran, itu lebih hebat lagi, berarti kerja keras. Nah, kerja keras ini kalau kita misalkan karena kita sudah ada pendidikan anti korupsi, kita jelaskan kerja keras ini termasuk salah satu nilai anti korupsi. Bagus, ini harus dikembangkan. Tapi karena saya belum belajar anti korupsi, ya saya bilang aja itu bagus gitu kan. Kemudian mencuri itu tidak baik. Nah, kalau dikaitkan dengan anti korupsi, itu sifat yang tidak jujur, karena kejujuran itu masuk di anti korupsi. Cuman kadang-kadang ya karena belum